wiritan saya itu ya alhamdulillah itu tiap hari. Kenapa? Karena Allah masih ngasih nafas kepada saya. Ya, jadi ide itu begini, prinsip dalam hidup itu di lini manapun kalau bisa, ketika kita mampu berbuat, kita mampu berbagi, maka berbagilah, tidak melihat tempatnya di mana. Yang penting di situ ada manusia. Kebetulan lagi rame tentang Piala Dunia kan itu kan. Nah, jadi supaya ramai, supaya kita ini nggak bingung dengan keadaan yang ada, misalnya ada bom teroris. Tadi pagi ya di Bandung kami sangat prihatin ya Allah. Terus kemudian kami keluarga besar BKN juga berduka cita ya atas wafatnya pahlawan pejuang kita, yaitu Bapak polisi yang menjadi korban bom bunuh diri di Polsek Asta Anyar, Bandung. Nah, jadi ada hikmah, ada makna di balik nonton Piala Dunia gratis rawon bidadari. Kok bisa gratis? Ya, kita ngasih yang gratis kepada yang jagoannya kalah. Nah, biar seru. Jadi nggak semuanya nonton di rawon bidadari, lalu kemudian semua bisa makan rawon. Tunggu dulu. Jadi nanti itu di absen. Misalnya Mbak Levi nonton tuh, namanya siapa? Levi. Hari ini pertandingannya apa misalnya? Belanda lawan Portugal misalnya. Belanda lolos nggak? Lolos. Lawan Argentina. Lolos ya. Belanda lawan Portugal misalnya, atau Belanda lawan Argentina. Nah, Levi ngisi absen. Nah, ngisi absen disuruh nulis, kamu jago siapa? Tapi ini bukan berjudi loh ya. Ini hanya hiburan. Oh, jago Belanda. Terus datang lagi siapa ini? Mas Daus. Oh, jago Argentina. Nah, nonton bareng tuh. Terserah yel-yelnya bagaimana. Nah, ternyata kok yang menang misalnya Argentina misalnya. Nah, otomatis kan Mas Daus bahagia kan? Jingkrak-jingkrak, stop dulu, jangan bahagia dulu, kamu nggak boleh makan. Yang makan rawon bidadari kita kasihkan kepada yang sedih, yang jagoannya kalah, gitu loh. Biasanya kan yang menang yang dapat hadiah. Nah, ini kita balik, yang kalah jagoannya, daripada nanti pulang ke rumah nggak ada makan, sudah jagoan kalah, istri dimarahi. Nah, ada ini dalam rangka untuk mencegah KDRT. Jadi akhirnya bisa makan rawon, minum enak ya, jadi orang kalah, jadi orang. Nah, yang menang juga tidak akan sombong, menang kalau apa-apa, kalau mangan rawon, yes. Bahagialah dengan sampai final. Kita akan terus melakukan itu. Gus nggak takut rugi apa Gus? Ya enggak lah, kita ngasih makan orang itu tidak ada ya teori dalam saya ngaji bahwa sedekah itu rugi, nggak ada. Kebahagiaan orang-orang yang kalah, yang jagoannya kalah, lalu dia bahagia bisa menikmati rawon, itu jauh lebih dari sempurna dalam hidup saya. Saya bagaimana bisa melihat orang sedih tapi bahagia, ada rawon nis makan. Nah, itu idenya dari istri, asalnya Pak, kamu jago siapa? Ayo yang lolos final gitu kan. Lah mama jago siapa? Aku Argentina. Kok Argentina? Iya, ganteng-ganteng orangnya. Ya udah, aku jago inilah. Lalu di situ saya berpikir gitu loh, kalau jagoan saya kalah sama jagoannya istri saya, berarti sedih dong saya. Terus hiburannya apa? Nah, akhirnya kita buatkan konsep itu. Kebetulan saya baca di Detik, ada berita bahwa yang lolos 8 besar itu ada Argentina, ada Portugal, ada Brasil, ada Prancis, ada Inggris, Maroko, dan Belanda tadi ya. Itu akhirnya kita bikinkan flyer sejarah dunia hanya ada di Indonesia. Nonton Piala Dunia gratis rawon bidadari. Ini sudah tak belikan TV 75 in. Tadi, buat nobar ya? Harganya 19.900.000. Ya sekalian nobar, habis Piala Dunia biasanya rawon bidadari itu dimanfaatkan oleh ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK, macam-macam lah. Nah sekarang kan rawon bidadari itu kan bisa nampung 200 orang, Mbak. Makanya kalau artis-artis Jakarta
ke Jawa Timur, ke Kediri, mampir ke tempat saya gratis. Semua artis Indonesia gratis. Ketika uang semakin saya buang untuk membahagiakan orang lain, itu ternyata nggak habis-habis gitu. Malah nyumber saya itu, heran saya. Nggak tahu Allah ini, ya Allah, welas gitu loh. Welas ke saya, mudah-mudahan ini juga welas ke teman-teman Allah, tidak hanya ke saya saja. Pokoknya alhamdulillah. Jadi wiritan saya itu ya alhamdulillah itu tiap hari. Kenapa? Karena Allah masih ngasih nafas kepada saya. Coba kalau jenengan kemarin ke Cianjur itu, rumahnya hancur, keluarganya ada yang meninggal, anaknya yang meninggal, ya Allah. Wisata itu jangan ke tempat wisata, ke rumah sakit. Jalan-jalan tuh ke rumah sakit itu, lihat itu orang sakit ini, ya sampai pasti banyak bersyukurnya, walaupun istri kita cerewet misalnya, nggak masalah cerewet. Untung istri bisa cerewet, berarti kan masih hidup itu, betul nggak? Iya. Nah, kalau nggak bisa cerewet, wah kita nggak tahu ini hidup apa mati, nggak tahu.